Putri and I go by Adele. Welcome back to my content, Adele's Room. Ya, sebelumnya juga aku punya konten namanya Adele's Room nih teman-teman. Jadi Adele's Room ini selalu membahas seputar ilmu-ilmu di perkuliahan yang untuk memenuhi tugas mata kuliah. Nah, kali ini juga aku akan sharing-sharing lagi untuk membahas salah satu mata kuliah, tapi aku sekarang ini bakal sharingnya di YouTube yang biasanya aku sharing di Instagram @adelia_dwp. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Adelia Dwi Putri, NPM 19106310900178, kelas 4B dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yeay! Nah, teman-teman semuanya, kali ini aku mau membahas salah satu materi dari mata kuliah pertanian organik yang diampu oleh dosen Romi Andika Laksono, SPMP. Selamat pagi Bapak, semoga sehat selalu. Dan teman-teman semuanya juga yang di rumah, semoga sehat selalu untuk tetap di rumah aja dan jaga kondisi ya teman-teman. Karena sekarang ini kita masih virtual nih, walaupun kita masih kondisinya pandemik seperti ini dan kita juga harus online, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap tahu dan berbagi ilmu seputar ilmu pengetahuan. Kali ini dari mata kuliah pertanian organik, salah satu materi yang bakal aku bahas adalah seputar pestisida nabati. Nah teman-teman, apa sih pestisida nabati itu? Nah, pestisida nabati ini aku mau jelasin dulu pestisidanya tersendiri ya. Pestisida itu adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau yang kita kenal sebagai OPT. Nah, dari pestisida ini banyak juga jenisnya. Nah, yang akan aku gunakan kali ini adalah pestisida nabati. Pestisida nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan pestisida nabati ini bersifat mudah terdegradasi oleh alam atau disebut biodegradable. Dan residunya pada tanaman juga lingkungan tidak signifikan. Sejumlah tanaman yang ada di Indonesia ini kan banyak banget nih yang bisa kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pestisida nabati. Kali ini aku mau buat pestisida nabati dari bahan dasar rimpang-rimpangan. Teman-teman ada yang bisa nebak gak dari rimpang-rimpangan untuk tanaman jeruk? Karena di rumah ini aku punya tanaman jeruk nih. Jadi aku mau buat dari bahan rimpang-rimpangan ini menjadi pestisida nabati untuk tanaman jeruk. Teman-teman, rimpang-rimpangan yang akan aku gunakan kali ini adalah dari lengkuas. Nah, lengkuas ini bakal aku jadikan bahan dasar pestisida nabati. Kenapa aku pilih lengkuas? Karena lengkuas ini aku baca dari beberapa jurnal yang aku temui, dan banyak peneliti yang sudah mencoba dan meneliti ini efektivitas dari ekstrak lengkuas. Dan lengkuas ini dipercaya dapat membasmi ya, berarti mengendalikan berbagai hama dan penyakit utama pada tanaman jeruk. Nah, kali ini aku mau fokus ke penyakit yang ada di tanaman jeruk. Salah satu yang bakal aku ambil adalah CVPD atau Citrus Vine Flame Degeneration. Dan banyak sih sebenarnya penyakit-penyakit yang ada di jeruk ini gitu. Coba nanti kita dari lengkuas ini lebih efektif untuk mengendalikan apa. Metode-metode dari pestisida nabati itu ada beberapa cara ya teman-teman, dari mulai bahan-bahan yang digunakan secara langsung pada tanaman, lalu ada ekstrak dengan air, lalu dengan ekstrak dengan pelarut organik, dan juga cara penyulingan. Nah, kali ini aku bakal pakai cara yang ekstrak dengan air. Langsung aja yuk kita ke dapur, kita lihat bagaimana proses pembuatan pestisida nabati. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahannya. Alat yang kita gunakan yang pertama yaitu talenan, yang kedua pisau, yang ketiga gelas ukur. Di sini aku punya gelas ukur yang 500 ml. Selanjutnya blender. Nah, ada kompor juga dan alat pembakarannya. Teman-teman kalau punya oven itu jauh lebih bagus, karena aku nggak ada oven jadi aku menggunakan ini. Lalu ada ember. Di sini juga ada kain saring atau kain kasa. Nah, di sini ada penutup ember. Teman-teman juga bisa menggunakan benda apapun selain ini. Di sini aku ada penutup ember yang ukurannya segini. Lalu ada botol semprot, atau teman-teman bisa menggunakan botol plastik. Bahan-bahannya ada lengkuas putih,
dan juga air. Di sini kita gunakan air 1000 ml. Lebih bagus menggunakan Aquades karena aku sedang isoman, jadi kita pakai air keran aja ya. Bahan-bahan yang pertama disiapkan yaitu lengkuas putih, kita potong-potong seperti ini. Nah, di sini aku potong-potongnya kotak-kotak aja biasa. Mungkin lebih tipis bisa lebih cepat layu ya teman-teman. Nah, nyalakan kompor dengan api kecil. Yuk kita langsung masukkan dan kita bakar sampai benar-benar layu dan kering. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tunggu dibakar seperti ini sampai dengan 30 menit. Kemarin aku bakarnya sampai 30 menit. Kalau di oven sampai 40 menit. Nah, sudah kering seperti ini. Bisa kita angkat dan kita sisihkan. Siap-siap untuk kita blender. Nah, siapkan blendernya. Sudah kering seperti ini ya teman-teman. Di sini aku ada yang gosong-gosong sedikit, nggak apa-apa. Yang terpenting lengkuas putihnya kering dan layu. Selanjutnya kita blender. Teman-teman bisa menggunakan blender apapun. Di sini aku ada hand blender, jadi lebih sederhana. Kemudian aku masukkan lengkuas putih yang sudah kering dan layu ini ke dalam blender. Lalu siap deh di blender. Sekitar 5-10 menit sampai benar-benar halus dan benar-benar sudah menjadi serbuk. Teman-teman kalau dirasa masih kurang bubuk atau benar-benar halus, teman-teman bisa terus blender sampai benar-benar di ukuran yang diinginkan. Nah, seperti ini ya, sudah serbuk dan bubuk lembut seperti ini kita masukkan ke dalam ember atau ke dalam wadah apapun. Teman-teman bisa menggunakan wadah apapun yang ada di rumah. Di sini semuanya alat-alat dan bahan-bahannya mudah sekali ya teman-teman yang ada di rumah. Apalagi sekarang aku sedang isolasi mandiri, jadi yang aku gunakan ada di sini semua di rumah. Nah, ini kita siapkan dan kita masukkan air keran sebanyak 1000 ml. Ini karena aku pakai gelas ukur 500 ml, jadi aku pakainya 2 kali. Nah, seperti ini nih teman-teman nih, dilihat. Kita lihat yuk. Nah, lalu kita aduk deh pakai sendok agar benar-benar tercampur merata. Sudah seperti ini, lalu kita tutup dan kita diamkan selama 24 jam. Ini aku kemarin bikinnya pukul 2 sore, pukul 2 siang maksudnya. Dan di sini juga aku aplikasikannya sore sekitar jam 4. Jadi sudah 24 jam. Hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini aku bantu menggunakan gelas ukur. Nah, sudah disiapkan kain saringnya. Lalu kita saring ekstrak lengkuas putih ini. Nah, siapkan botol semprot. Nah, angkat kain saringnya dan kita pisahkan. Lalu, airnya kita masukkan ke botol semprot. Maaf ya teman-teman, ini tumpah-tumpah. Nah, sampai penuh dan ternyata cukup hanya 500 ml aja nih botol semprotnya. Jadi nanti sisanya aku masukkan ke botol plastik. Nah, tutup dengan rapat. Siap deh kita semprot ke tanaman. Ini ampas lengkuas putih yang sudah didiamkan selama 24 jam.
Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Tuh bisa dilihat ini hasil ampasnya. Nah, ini siap kita semprotkan ke tanaman jeruknya. Jeruknya udah ada buahnya. Udah lumayan nih. Nah, ini aku tes dulu. Lalu aku semprotkan ke tanahnya, ke bagian pangkal batang, sampai ke bagian batangnya. Nah, pokoknya aku semprot-semprot ini. Teman-teman bisa melakukan ini selama seminggu 2 kali, pagi dan sore hari. Lebih bagus di sore hari. Nah, kalau teman-teman mengaplikasikannya di lapangan langsung, hati-hati jika cuacanya mendung atau hujan karena pestisida akan tercuci dan tidak terserap ke dalam tanah. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman jangan takut untuk kelebihan dosis karena ini pestisida nabati yang pastinya aman bagi tanaman.